kasih Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah kita hari ini di minggu kelima bulan Januari dengan tema berkat dari bersaksi. Kita percaya ketika kita bersaksi, terus ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir, kita menjadi berkat untuk orang lain, dan kita juga mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Siapa yang percaya boleh angkat tangannya? Yes, luar biasa. Kita percaya bahwa kasih Tuhan terus berlimpah untuk setiap kita, untuk membantu kita terus bersaksi menjadi berkat untuk orang lain. Yes, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian yang luar biasa untuk Tuhan kita. Kita mau datang kepada Tuhan kita mau memuji, kita mau meninggikan Dia. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama saudara kita bangkit berdiri. Yes, oh. Sebab kuasa-Mu terhebat Tuhan, kasih-Mu terdahsyat. Kuasa-Mu terhebat, kasih-Mu terdahsyat, firman-Mu terjadi dalamku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan kita. Kita mau menikmati Allah kita yang luar biasa. Kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikannya. Kita mau memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih Allah. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Allah. Kami bersyukur buat setiap kasih dan kebaikan-Mu. Buat setiap bukti kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan saudara. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersama. Di dalam setiap kami Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam setiap rencana-Mu.
terus berjalan di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau sampai akhir hidup setiap kami. Kami mau terus memandang hanya kepada Kristus. Menjalani hidup kami dengan memandang kepada Engkau. Sebab kami tahu Kaulah Alfa dan Omega. Allah yang kami andalkan. Allah yang dapat kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu pada setiap kami. Mari kita angkat tangan kita saudara yang katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Yes Jesus, worship His holy name. Menyembah-Mu adalah tujuan utama kami Tuhan. Sebab kami mau bernyanyi, kami mau menyembah dengan segenap jiwa kami. Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Worship His holy name. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Katakan lagu ini dari awal saudara. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord,
kehendakmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kita menyaksikan tayangan pengumuman minggu ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam damai sejahtera khususnya kepada jemaat Gereja Oikos Bogor di mana saja saudara berada. Kita mengucap syukur kembali kita bersama-sama, khususnya bersama saya Pendeta Weli Pandensolang, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kalau kebenaran firman Tuhan disampaikan dalam kuasa Roh Kudus, maka ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh jemaat Oikos Bogor, Gereja Oikos Bogor, dan juga secara khusus kepada hambanya Gembala Sidang Pendeta Andrian Kristianto Teja, Sarjana Teologi, yang sudah memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini satu kehormatan besar karena bisa menyampaikan firman Allah dan bisa lewat program ini bisa menyapa jemaat Gereja Oikos Bogor di mana saja saudara berada, dan para hamba Tuhan yang melayani, khususnya Bapak Gembala dan Ibu dan keluarga yang diberkati Tuhan.
secara pribadi saya khususnya tentunya juga jemaat Gereja Oikos Bogor berbangga hati, bersyukur oleh karena gereja ini memiliki visi yang dahsyat. Visi ketika gereja mula-mula ada didirikan oleh Roh Kudus di bumi ini pada hari Pentakosta, visi ini sudah muncul, yaitu visi gereja Oikos Bogor adalah menjadi jemaat yang bersaksi tentang Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jemaat yang bersaksi atau memberitakan Injil ini visi yang sentral, yang luar biasa. Boleh dikata adalah gereja yang besar bukan terlihat pada jumlah jemaat yang banyak. Gereja yang besar yang kuat bukan terlihat pada fasilitas, gedung dan aksesoris roomnya atau di dalam ruangan, ya, fasilitas-fasilitas yang tersedia mendukung ibadah itu tidak salah, ya, tetapi gereja yang besar yang kuat terlihat pada visinya yaitu visi mengikuti Yesus. Mengikuti visi Yesus yaitu memberitakan dan bersaksi tentang Yesus Kristus kepada seluruh bangsa di dunia supaya mereka diselamatkan. Karena itu, tema yang sentral yang sudah disampaikan kepada kami sebagai pemberita firman ini khususnya secara khusus mau melihat berkat tentang kesaksian atau berkat kesaksian itu menurut kebenaran Alkitab. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kita membaca atau saya mewakili jemaat Gereja Oikos Bogor di mana saja saudara berada. Mari kita yang mengikuti program ini membuka bersama dan membacanya masing-masing di tempat kita di mana kita ada, dan saya membacanya dari Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Demikian. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebelum lanjut, mari kita ambil waktu menyerahkan firman Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Bapa dalam surga, Yesus Tuhan kami sudah siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, hamba-Mu, dan kami semua hamba-hamba Tuhan dan jemaat secara khusus jemaat Gereja Oikos Bogor untuk memiliki visi yang ada di hati Kristus, yaitu amanat agung memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kami serahkan firman ini di dalam kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, khususnya jemaat Gereja Oikos Bogor di mana saja saudara berada, dari visi ini, dari firman yang kita baca, ya, ini merupakan, kalau kita lihat bacaan tadi, merupakan gaya hidup orang percaya atau jemaat mula-mula. Salah satu gaya hidupnya adalah memberitakan Injil, memberitakan Yesus kepada orang lain. Berarti jemaat Gereja Oikos Bogor hidup di dalam visi jemaat mula-mula selain hidup dalam visi Kristus, yaitu bersaksi tentang kebaikan Yesus, bersaksi tentang kebangkitan, kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus sampai ke surga, menyediakan tempat bagi dunia, bagi orang percaya. Karena itu mari kita lihat tiga hal, tiga berkat di dalam kesaksian orang percaya yang menurut ayat yang sudah kita baca, yaitu Kisah 4 ayat 33. Yang pertama di dalam ayat 33a dikatakan di sana adalah orang percaya memiliki kuasa besar. Di dalam ayat 33a, jemaat diberkati Tuhan. Bapak Ibu atau hamba Tuhan, lihat saja ayat itu. Saya mau membagi-bagi dengan satu ayat itu di dalam tiga bagian. Bagian A itu berbicara tentang orang percaya memiliki kuasa besar. Kata dipakai di situ adalah mega, dinamis. Mega itu besar, dinamis kuasa, atau the great power. Haleluya, luar biasa. Berarti orang-orang yang dipakai Tuhan, jemaat khususnya jemaat Gereja Oikos Bogor, memuliakan Tuhan, patut menyembah Tuhan karena mendapat anugerah berkat besar sebagai saksi Kristus. Karena di bagian A dicatat bahwa orang-orang yang mengikuti pekerjaan Tuhan, visi Tuhan, memberitakan Tuhan, bersaksi tentang Kristus, harus pertama kali mengetahui dan memahami, menyadari di dalam dirinya ada kuasa besar dari Allah, kuasa besar dari Kristus. The great power of Christ
ada di dalam kita, ada di dalam jemaat gereja Oikos Bogor dan semua hamba Tuhan, gembala sidang dan keluarga. Ini yang menyukakan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbicara kuasa, ini kuasa lain dari kuasa dunia. Orang punya harta, punya uang banyak bisa punya kuasa. Tapi kuasa harta, kuasa uang tidak bisa menobatkan orang. Orang punya kedudukan, entah dia di dalam karirnya sebagai direktur, sebagai komisaris, atau sebagai owner, pemilik satu usaha raksasa. Tapi dia punya kuasa, tapi kuasa itu tidak bisa menobatkan orang. Orang punya kekuasaan dalam pemerintahan, pejabat tinggi, para pejabat-pejabat di negara manapun termasuk di Indonesia punya kuasa, tetapi kuasa itu tidak bisa membuat orang datang kepada Yesus, tidak bisa menobatkan orang. Orang punya kuasa kalau dia memiliki strata akademik S1, S2, S3, bahkan pangkat akademik sebagai guru besar, profesor, belum tentu membawa orang atau dapat sanggup, kalau di luar Yesus, tidak sanggup membawa orang untuk mengenal Kristus, untuk membuat orang bertobat dan mencari keselamatan di dalam Kristus. Tetapi di dalam ayat 33a dikatakan orang yang percaya, orang yang punya gaya hidup bersaksi tentang Yesus. Ini harus kita garis bawahi dan nikmati dan pahami. Ini berkat pertama adalah bahwa kita memiliki kuasa yang dahsyat. Berarti kuasa ini tidak muncul dari harta dan kebesaran dunia, tidak muncul dari strata akademik kita, tidak muncul dari kedudukan posisi kita di dalam dunia usaha, di dalam pemerintahan. Karena kuasa itu tidak bisa menobatkan orang. Kuasa ini datang dari sorga. Berarti kuasa yang dibicarakan di dalam hal pertama ini, berkat kita, lebih besar dari kuasa yang disebutkan tadi di dunia ini. Terpujilah Yesus Tuhan kita yang memberkati kita, khususnya gereja jemaat atau jemaat Oikos Bogor, di mana saja saudara berada, saudara dan saya khususnya kita hamba Tuhan sadari bahwa kita memiliki kuasa yang dahsyat, kuasa yang meledak-ledak secara rohani, kuasa yang menobatkan orang, kuasa yang menarik orang kepada Bapa, menarik orang kepada Kristus, bertobat. Itulah kuasa yang kita miliki. Karena kuasa itu dahsyat, yang lebih besar dari kuasa dunia, maka ada 3 ciri yang kita lihat dari kuasa yang besar itu. Yang pertama, kuasa atau ciri itu dalam arti kuasa itu atau kekuatan manfaat kuasa itu, yaitu kita lihat yang pertama adalah menarik orang datang kepada Kristus. Ini luar biasa. Kisah 2 ayat 47 saya baca begini. Kisah para Rasul 2 ayat yang ke-47 bunyinya demikian, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini yang dimaksud dengan kuasa yang dahsyat, yang lebih besar dari kuasa materi, yang lebih besar dari kuasa kedudukan kita, yang lebih besar dari kuasa harta uang, yang lebih besar dari kuasa strata akademik kita. Kuasa yang menarik dikatakan tadi, tiap-tiap hari orang bersaksi, dan tiap-tiap hari itu juga kuasa itu atau kuasa Roh Kudus yang dalam kita, kuasa Tuhan menarik orang datang kepada kita, datang kepada gereja, khususnya datang kepada gereja jemaat Oikos Bogor. Haleluya, puji Tuhan, ini berkat kita. Dikatakan tadi bahwa kuasa itu menarik orang. Jadi tanpa kuasa itu kita tidak bisa menobatkan orang, dalam arti membawa orang kepada Kristus. Tanpa kuasa Yesus kita tidak bisa membuat orang sadar dari dosanya. Tanpa kuasa Yesus, tanpa kuasa ini kita tidak mampu membuat orang berbalik dari narkoba menjadi orang yang kudus mengikuti Tuhan, berbalik dari orang yang suami-suami yang kadang-kala menelantarkan keluarga, tidak mengasihi istri, anak, begitu juga istri tidak mengasihi suami, anak tidak menghormati rumah tangga. Tanpa kuasa Yesus kita tidak bisa membawa mereka kepada Kristus. Tapi dengan kuasa yang dahsyat, the great power, ya, mega dinamis tadi, kuasa dari Roh Kudus, kuasa Allah, kita sanggup melakukan perkara yang luar biasa ini. Ciri kedua dari orang memiliki kuasa besar ini adalah mengubah hidup orang. Tadi sudah disinggung. Kuasa ini bukan kita. Sudah dikatakan dalam awal tadi, kita tidak punya kuasa, kekuatan dalam bersaksi mengubah hidup orang. Tapi 2 Korintus 5 ayat 17, intinya di sana, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru,
Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu kelahiran baru. Membuat orang lahir baru. Membuat kuasa ini menyebabkan orang lahir baru. Berarti orang yang memiliki kuasa ini harus lahir baru. Orang memiliki kuasa ini, orang sudah terima Yesus dalam hidupnya. Tidak mungkin orang punya kuasa ini tapi dia tidak di dalam Yesus. Tidak mungkin kuasa ini bertahan dalam dia atau dia miliki kalau dia belum di dalam Kristus. Dia masih hidup duniawi, dia masih mabuk-mabukan, dia masih hidup di dalam kehidupan dunia yang tidak menghormati Tuhan. Narkoba, seks bebas, pergaulan-pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan, rumah tangga yang dihancurkan oleh suami istri. Pelaku-pelaku ini tidak mungkin menerima kuasa ini. Tetapi saya percaya jemaat, anggota rumah tangga, suami istri, anak, orang tua, jemaat Oikos Bogor sudah ada di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Dengan demikian memiliki kuasa. Dan kalau kuasa ini ada, sekali lagi, dapat mengubah orang menjadi baru. Kata mengubah, ya, di dalam ada paralelnya di dalam Roma 12 ayat 1 khususnya 2 dikatakan sana, ya, pesannya adalah jangan kita menjadi serupa dengan dunia, tapi hendaklah kita menjadi serupa dengan Tuhan atau sorga, karena di dalamnya kita bisa mengubah. Ada perubahan. Kata perubahan di sana dipakai kata metamorfosa. Metamorfosa ini adalah pengertiannya, ini bahasa Yunani, yaitu perubahan dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Misalnya kepompong atau ulat yang tidak kelihatan baik, kelihatan tidak sempurna, berubah menjadi kupu-kupu. Itu metamorfosa. Dan kupu-kupu yang indah bisa terbang, tadinya tidak bisa terbang, tidak punya sayap. Itu proses metamorfosa. Ternyata itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang di luar Yesus, dia ya diibaratkan seperti kepompong yang tidak bisa terbang. Setelah dirubah, dia berubah menjadi kupu-kupu yang sempurna yang bisa terbang. Itu adalah analogi. Orang yang di luar Yesus, dia dikatakan hidup lama, tidak bisa melakukan apapun. Orang yang sudah di dalam Yesus, dia berubah dari ciri. Orang yang sudah di dalam Yesus, dia berubah terus, berubah hidup baru dan terus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa percaya dan tidak bisa menerima orang mengatakan saya sudah lahir baru Pak Pendeta, saya sudah di dalam Yesus Pak Gembala, tetapi saya tidak mau ke gereja, saya mau ikut hidup dunia saja, kedagingan. Tidak ada di dalam Alkitab. Anda sedang dibohongi oleh ilah dunia ini. Karena orang yang ada di dalam Yesus, dia berubah. Metamorfose itu makin lama makin baik, berubah sehingga saudara dan saya bisa bersaksi membawa Kristus. Saya percaya, ya, jemaat gereja Oikos Bogor ada di dalam lingkup perubahan ini. Haleluya, puji Tuhan. Mulai dengan pimpinan kita yang sudah memimpin jemaat yang luar biasa ini, Bapak Pendeta Adrian sekeluarga sudah memberikan teladan tentang perubahan kepada jemaat di mana saja saudara berada. Ciri ketiga dari orang yang sudah memiliki kuasa besar adalah, ya, mengalahkan kuasa setan. Jadi kuasa setan, kuasa kedagingan yang menghambat kita untuk bersuka cita, yang menghambat kita untuk membawa jiwa, yang menghambat kita untuk memiliki damai sejahtera. Kuasa kedagingan, kuasa setan, kuasa kesombongan, kuasa keangkuhan, dan roh-roh jahat kita bisa tangkal, bisa hancurkan dengan kuasa nama Yesus yang ada pada kita. Kalau kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 4 intinya, jemaat bisa membaca 1 Yohanes 4 ayat 4 intinya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau anak-anak Allah, kita memiliki kuasa dari Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itu jauh lebih besar dari kuasa dunia. Ini kuasa yang kita bicarakan. Kuasa ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Khususnya jemaat Oikos Bogor, di mana saja saudara berada secara umum, ini didengar oleh semua jemaat atau orang-orang luar jemaat kita Oikos Bogor. Ini haleluya, puji Tuhan, menjadi berkat. Anda sebagai suami, kalau sebagai suami saudara tidak punya kuasa ini, saudara tidak bisa mengalahkan persoalan rumah tangga, persoalan apa saja yang merongrong di dalam rumah tangga, dari luar, dari pekerjaan. Saudara dan saya tidak bisa mengalahkan kuasa setan yang mengganggu hidup rumah tangga, keluarga Anda. Saudara yang tidak memiliki kuasa ini tidak bisa melihat masa depan
depan dengan damai sukacita di tengah krisis pandemi sekarang yang masih terus berlanjut bahkan meningkat. Kalau kita tidak punya kuasa ini, kita memandang ke depan sebagai sesuatu ancaman, memandang ke depan suatu kegelapan yang dahsyat yang menakutkan. Tetapi kalau kita memiliki kuasa Kristus, haleluya, puji Tuhan, kita memandang ke depan sebagai satu cahaya kebenaran, suatu cahaya harapan yang dahsyat, yang membentang besar sekali, memberi harapan bagi kita, khususnya bagi jemaat Gereja Oikos Bogor di mana saja saudara berada. Itu hal pertama. Kalau kita bersaksi, kita menjadi orang percaya memiliki kuasa Tuhan. Yang pertama, memiliki kuasa besar. Yang kedua adalah hal kedua, berkat kedua, kita sadari bahwa inti di bagian 33b yang dikatakan tadi, dibaca di dalam ayat Kisah 4 ayat 33, saya bagi menjadi 3 berkat. Berkat kedua adalah di bagian 33b adalah inti berita Injil yang kita beritakan, kita saksikan adalah kebangkitan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan kematian Kristus menyebabkan orang diselamatkan, dibangkitkan dari kematian. Karena manusia tidak selama-lamanya hidup di dunia ini. Kita 70 sudah dianggap tua, 80 bonus luar biasa. Tapi satu saat 80, 90, 70, sebelum 70, 100 orang sampai kepada akhir hidupnya di dunia. Dan sesudah itu menghadap dua tempat, surga atau neraka. Bagi orang di luar Yesus yang tidak mengenal Yesus, dia hidup di dalam neraka. Itu sebabnya bersaksi itu sangat penting. Bersaksi artinya membawa orang-orang yang digelap, yang masuk ke neraka, masuk ke dalam kerajaan atau masuk ke dalam surga. Yang karena Yesus sudah katakan, aku pergi ke tempat itu, ke tempat Bapa, menyediakan tempat. Menyediakan tempat itu surga. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kita beritakan firman itu, kita beritakan Yesus, kita beritakan Injil, kita bersaksi tentang itu. Hal kedua, inti Injil adalah berita tentang Yesus. Kalau saudara dan saya dalam pemberitaan Injil, dalam khotbah, saudara memamerkan kekayaan, memamerkan pengalaman, itu tidak salah dalam arti suatu kesaksian, tetapi itu sebagai suplemen, sebagai pendukung hal yang inti, yang esensi, yaitu Kristus lahir, mati, bangkit bagi saudara dan saya, bagi seluruh dunia. Dan ini kekayaan yang harus atau berkat yang dimiliki oleh khususnya Gereja Oikos Bogor secara khusus dan secara umum bagi jemaat yang menyaksikan program ini, bahwa kita mau melihat kebenaran firman Allah. Anda dan saya adalah orang spesial di hadapan Kristus karena Dia menjadikan kita kawan sekerja Allah. Karena tugas kita adalah tugas amanat agung seperti tugasnya yang ditinggalkan bagi kita untuk memberitakan Injil. Ini tugas terbesar yang melebihi tugas yang ada di planet atau di bulatan bumi ini, yaitu memberitakan Injil. Nah, kalau kita memberitakan Injil, hal kedua ini dikatakan kita harus fokus. Yesus adalah inti, Yesus adalah esensi berita kita. Ceritakan Yesus, karena Dia juru selamat kita, karena Dia penolong kita, Dia benteng kita, benteng dalam pelayanan, benteng dalam rumah tangga, benteng dalam studi, benteng dalam pekerjaan bagi kita, bagi pengusaha dalam marketplace, dalam mengembangkan usahanya. Dia benteng, Dia sumber berkat. Sebab itu, mari kita beritakan. Di dalam bagian kedua ini kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama, tujuannya harus diberitakan karena tujuan pemberitaan Injil adalah keselamatan. Sebab itu, kalau kita lihat misalnya ada Roma 10 ayat 9, orang percaya dan menerima Yesus maka diselamatkan. Sebab itu penting bersaksi tentang Yesus, penting memberitakan tentang Yesus, karena kita mengasihi orang supaya orang diselamatkan. Karena tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi ini pesan dari ayat 33b ini. Kalau Yesus dibangkitkan, Dia menyelamatkan kita. Sebab itu buat mereka diselamatkan, mereka harus terima Yesus. Dan mereka harus menerima Yesus karena Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain kecuali Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu kesaksian firman Tuhan, bahwa ceritakan Yesus itu dan menjadi berkat bagi orang lain. Jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat
Oikos Bogor atau gereja Oikos Bogor di mana saja saudara berada. Mungkin ada keluarga jemaat yang sedang menyaksikan program ini, atau non gereja atau bukan gereja jemaat gereja Oikos Bogor yang menyaksikan program ini di mana saja saudara berada. Mungkin merasa saya belum di dalam Yesus, karena itu saya mau terima Yesus supaya selamat. Silakan percaya kepada Yesus, terima Kristus, dan di akhir program ini kita berdoa bersama, maka kita akan menjadi anak Allah yang punya kewajiban untuk memberitakan firman Allah. Yesus sebagai fokus, sebagai inti berita Injil atau kesaksian kita. Yang tadi dikatakan beritakan Injil, Yesus adalah sumber keselamatan itu. Dan yang ketiga kita lihat pemberitaan Injil ini bukan hanya satu kali dua kali. Ternyata ini menjadi way of life, cara hidup kita terus menerus. Kalau kita lihat amanat agung di dalam Matius 28 dan teks-teks lainnya, kadangkala kalau di Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu perintah. Kadangkala ada teks lain, ada di situ ada perintah aktif. Kalau itu perintah aktif kini, itu gagasannya adalah perintah itu terus menerus. Kalau gagasan kala kini terus menerus, terus tidak ada limitnya. Selalu itu artinya memberitakan firman Tuhan, bersaksi tentang firman Tuhan merupakan bagian hidup kita terus menerus. Bukan hanya hari Minggu, lalu berhenti hari Senin sampai Sabtu. Notabene hari Senin sampai Sabtu membuat pelanggaran di hadapan Tuhan. Bukan begitu. Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu bersaksi bahwa banyak jiwa diselamatkan. Itu ciri atau cara hidup jemaat mula-mula. Jadi ternyata memberitakan Injil adalah terus menerus bagi hidup kita. Karena itu perintah Tuhan, sehingga banyak orang yang mengalami keselamatan. Luar biasa. Jemaat gereja Oikos Bogor di mana saja saudara berada, saudara menyaksikan program ini, Anda diberkati. Dan para hamba Tuhan dan semua jemaat yang bukan jemaat Oikos Bogor yang sedang menyaksikan program ini. Hal kedua, ini menjadi kekuatan berkat kita bahwa Yesus adalah pusat Injil. Jangan percaya kalau orang mengatakan Yesus bukan pusat Injil, bukan satu-satunya. Tapi dikatakan di sini Yesus adalah jalan keselamatan orang percaya. Sebab itu mari keluarga, suami, istri, anak, cucu, orang tua, karyawan, karyawati, pejabat, bukan pejabat, atasan, direktur, bawahan, mari semua punya kewajiban memberitakan Injil atau bersaksi tentang Yesus, khususnya jemaat Oikos Bogor di mana saja saudara berada. Karena tema visi atau visi gereja Anda adalah visi gereja besar, visi yang dilakukan oleh pendahulu pemberita Injil, dan sebagai pusat Injil itu sendiri itu Yesus yang sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Ini hal kedua. Dan hal ketiga ialah hidup di dalam ayat 33C. Kalau intinya hidup dalam karis. Kata Yunani dipakai di situ karis. Karis itu anugerah, anugerah dari Allah. Ada hubungannya dengan aspek-aspek damai sejahtera. Jadi sekali lagi, pemberita Injil, orang bersaksi dengan Kristus, berkat ketiga ialah orang hidup di dalam anugerah Allah. Orang hidup di dalam berkat Allah. Orang hidup di dalam kekayaan rohani, menyebabkan juga kita melihat berkat-berkat jasmani. Jadi sekali lagi kata karis itu dipakai untuk menjelaskan tentang anugerah keselamatan. Kalau anugerah berarti pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerima. Ini harus kita syukuri. Sebenarnya jemaat gereja Oikos Bogor dari bagian 33C, ayat 33C Kisah Para Rasul 4, kita bisa menangkap pesan sorga, menangkap pesan Roh Kudus bahwa kita sebenarnya tidak layak diselamatkan, tidak layak diberkati, tidak layak mendapat damai sejahtera dan sukacita secara jasmani, tidak layak menerima berkat-berkat dari tangan Yesus karena kita orang berdosa, tidak layak menerima sorga, tidak layak menerima hidup kekal, tidak layak menerima damai sejahtera abadi sampai selama-lamanya karena kita dosa di hadapan Allah. Kata firman Tuhan, kita tidak punya level, kita tidak punya kemampuan, tidak memenuhi syarat, dan memang tidak ada syarat. Karena itu diberikan anak yang tunggal. Itu yang disebut dengan karis.
Kita tidak memberikan imbalan dalam arti membeli. Kita tidak membarter. Jangan barter anugerah Allah dengan perbuatan baik saudara dan saya. Jangan saudara berusaha berbuat baik, menjadi dermawan, menjadi orang-orang saleh dengan motivasi untuk menukar itu dengan keselamatan. No way. Efesus 2 ayat 89 intinya adalah keselamatan adalah karis anugerah Allah yang tidak didapat oleh perbuatan baik, tidak didapat oleh kesalehan, tidak didapat oleh kita sebagai orang yang baik dikenal. Baik, saleh, orang-orang hebat itu penting. Tetapi bukan itu jalan keselamatan. Jalan keselamatan adalah iman kepada kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan diselamat. Sesudah itu kita harus saleh berbuat baik, kalau boleh seperti Yesus, bahkan melebihi perbuatan Yesus. Sesudah diselamatkan kita menerima karis. Sesudah menerima karis ini, kita hidup saleh, suci, jangan jatuh dalam dosa. Kalau memang kita harus kuat. Roh Kudus memberi kekuatan, jangan berbuat dosa. Jangan lagi kalau sudah direhabilitasi atau sudah diselamatkan, Tuhan sudah dirubah dari narkoba menjadi orang kudus, anak Tuhan, jangan balik lagi. Kalau kita sebagai suami jahat atau dalam arti tidak mencintai keluarganya, ya, tidak baik kepada istri, anak, tidak baik kepada rumah tangganya, kalau sudah diselamatkan, sudah berubah, jangan lagi kembali, karena kita sudah mendapat anugerah. Para pengusaha apa saja yang sudah diberkati, para karyawan-karyawati dan orang-orang yang sukses, termasuk kita hamba Tuhan yang sudah diberkati, itu merupakan aspek anugerah. Kita tidak punya kelayakan untuk menerimanya. Itu anugerah, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, orang yang hidup dalam karis, ayat 33C kisah 4 tema ini, dia hidup di dalam 3 hal. Pertama, damai dengan dirinya. Damai dengan dirinya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat gereja Oikos Bogor, di mana saja saudara berada, ketika saya sebutkan damai dengan diri, mungkin saudara senyum, ketawa, dan seperti apa tidak enak didengar. Saya percaya saudara enak mendengarnya karena dari firman Tuhan. Kadangkala orang tidak bisa damai dengan dirinya. Orang bisa menyalahkan dirinya karena dia hancur. Saya menyalahkan diri saya, Pak Pendeta. Saya tidak bisa mengampuni diriku karena saya gagal mencapai sukses masa depan. Saya tidak mengampuni diriku karena saya salah membuat strategi hidupku. Aku hancur, aku jatuh, aku gagal, aku tidak punya masa depan. Aku nangis, sedih, stres. Ini membuat kita, kalau seperti ini, kita ada di dalam kehancuran besar. Orang yang menerima karis, bagian ketiga, berkat ketiga, dia damai. Dia damai dengan dirinya, dia mengucap syukur atas dirinya. Dirinya sukses, dia mengucap syukur. Dirinya belum sukses, dia haleluya, puji Tuhan. Dirinya masih berusaha dari nol, merangka-rangka dengan banyak tantangan, kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Dia tetap haleluya, puji Tuhan. Saya percaya jemaat Oikos Bogor, ini cirinya. Amin. Di mana saja saudara berada, dikatakan, dan juga jemaat lain, semua jemaat yang menyaksikan program ini, jika sudah ditampilkan, ditayangkan di media sosial, Anda diberkati, rumah tangga diberkati secara umum, bukan hanya jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat gereja Oikos Bogor. Dikatakan tadi bahwa kita berdamai dengan diri. Engkau suami-suami, kalau engkau tidak berdamai dengan dirimu, bagaimana engkau mencintai istrimu? Kalau engkau tidak berdamai dengan diri, bagaimana engkau mencintai orang tua dan anakmu? Engkau istri sebaliknya, kalau engkau sedang marah pada dirimu sehingga tidak ada kesempatan berdoa, tidak ada kesempatan bersukacita, tidak ada kesempatan melayani rumah tanggamu, bagaimana engkau mengasihi suami dan anak dan orang tua dan orang di sekitar dan jemaat yang sedang mendoakan Anda? Orang yang mengasihi dirinya selalu punya kemampuan mengasihi rumah tangganya dan orang lain di sekitar dia. Itu yang kedua. Yang kedua adalah dia berdamai. Kalau pertama damai dengan diri dan keluarganya dan orang lain. Yang kedua damai dengan Allah.
Orang yang punya karis, dia berdamai dengan Allah. Dia berdamai dengan Allah. Ciri orang berdamai dengan Allah, dia punya waktu saat teduh dengan Tuhan. Dia punya waktu baca firman. Dia punya waktu duduk dengan Tuhan. Dia punya waktu tanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara dia lewat firman. Dan dia bisa melihat kehendak Allah. Anda tidak bisa, Anda dan saya tidak bisa melihat kehendak Allah. Dan tidak bisa melihat hati Tuhan. Kalau Anda jauh dari doa, Anda jauh dari firman Allah, Anda jauh dari persekutuan, Anda jauh dari pelayanan, Anda jauh dari bersaksi tentang Yesus. Kita tidak bisa menerawang dalam arti menangkap visi dan kehendak Tuhan itu. Tetapi saya percaya jemaat Gereja Oikos Bogor sudah menjadi makanan setiap hari. Selalu damai dengan Allah, punya waktu dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Begitu juga jemaat-jemaat lain yang bukan jemaat kita di sini, dalam arti tidak di Gereja Oikos Bogor sedang menyaksikan program ini. Berdamai dengan Allah. Anda sebagai suami punya waktu dengan Tuhan. Anda sebagai istri punya kesempatan bersekutu dengan Allah. Anda sebagai anak orang tua punya waktu fellowship dengan Allah Tritunggal. Maka berkat rohani, berkat jasmani menjadi bagian saudara dan saya. Dan yang ketiga adalah isi dari karis. Hidup dalam karis ini adalah menjadi teladan. Haleluya, puji Tuhan. Paulus pernah menulis kepada muridnya namanya Timotius, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi buatlah diri menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, perasaan, tingkah laku, dan pelayanan. Hai anak-anak muda, khususnya youth di Gereja Oikos Bogor, Anda adalah spesial bagi Yesus. Anda terbaik di mata Tuhan. Anda adalah orang-orang yang menjadi kesukaan Tuhan. Namamu tercatat dan nama semua jemaat Oikos Bogor dan jemaat non Oikos Bogor tercatat dalam kitab hayat karena di dalam Yesus. Ya, jadilah teladan. Sebagai suami jadi teladan terhadap istri dan anak orang tua. Sebagai istri jadi teladan rohani, teladan tingkah laku terhadap suami, terhadap orang tua, anak jadi anak. Jadi teladan dalam ucapan, dalam tingkah laku, sikap dalam kasihmu terhadap orang tua. Terhadap jemaat jadi teladan sesama jemaat. Sebagai hamba Tuhan jadi teladan sebagai sesama hamba Tuhan, sebagai dan juga sesama jemaat atau dibawa kepada jemaat. Maka karis akan menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat dan hamba-hamba Tuhan Gereja Oikos Bogor di mana saja saudara berada. Jadi apa yang kita temukan di dalam berkat kesaksian sebagai tema ini, kita lihat bahwa orang yang hidup dalam kesaksian tentang Kristus, menginjil bertangan Injil, dia memiliki kuasa dahsyat, kuasa besar dalam hidupnya yang bisa mengoyahkan musuh, kuasa setan, kuasa dunia sampai membawa orang kepada Kristus. Kedua, pusat pemberitaan kita adalah Kristus. Pusat atau inti kesaksian kita kepada orang lain adalah Yesus yang mati bangkit, menyediakan tempat di sorga. Dan ketiga, kita hidup di dalam karis. Anugerah besar Allah menyebabkan kita damai sejahtera, berkat rohani, dan berkat jasmani. Haleluya. Jemaat Gereja Oikos Bogor di mana saja saudara berada, itulah berkat kesaksian bagi kita. Dan saya percaya ini menjadi bagian hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, terima kasih kami telah mendengar kebenaran firman Allah yang telah memberkati kami. Di dalamnya ada seruan dahsyat bahwa kami harus menjadi saksi Kristus. Kami harus memberitakan Injil karena kami adalah orang-orang yang sudah menjadi anak Allah, orang yang sudah menerima keselamatan, sudah dirubah. Kewajibannya adalah menceritakan Yesus, dan kami bersyukur kami semua, khususnya jemaat Gereja Oikos Bogor dan juga jemaat umum lainnya yang menyaksikan program ini memiliki tiga berkat. Bahwa pertama, di dalam hidup kami ada kuasa Allah dahsyat yang sanggup meruntuhkan kuasa-kuasa dunia, yang mampu membawa orang kepada Kristus. Dan kami juga diajar tentang memberitakan, bersaksi tentang Kristus kepada orang lain, dan kami hidup dalam anugerah Allah. Terpujilah Yesus Tuhan kami yang memberkati jemaat Oikos Bogor dan jemaat pada umumnya, yang memberkati gembala sidang dan para hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam program ini. Dan kami percaya ini akan terus berlanjut, hidup di dalam bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan banyak orang datang kepada Tuhan melalui Gereja Oikos Bogor, khususnya bersama-sama gembala sidang, keluarga, dan juga para hamba Tuhan, dan di mana saja mereka berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah Yesus Tuhan kami. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk memberkati kegerakan di Gereja Oikos Bogor. Bapak Ibu Saudara dapat memberi lewat tayangan di bawah ini. Sebelum memberi, mari bersatu, kita satukan hati kita mau berdoa untuk persembahan hari ini. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah habis untuk setiap kami. Tiba saatnya kami mau memberi, biar persembahan kami hari ini boleh memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu, boleh menjadi berkat dimanapun kami memberi. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita mau terus setia untuk memberi, karena kita percaya saat kita memberi dengan setia, maka berkat-berkat Tuhan juga mengalir buat setiap kehidupan kita. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau terus ingatkan bahwa meskipun kita terus masih di masa pandemi seperti ini, biarlah kita mau terus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan buat kita, di mana kita dengan memberi, maka kita akan mengalami berkat Tuhan. Ya, Tuhan tidak melihat berapa jumlah pemberian kita, tapi yang Dia lihat ketaatan kita untuk memberi. Maka Tuhan akan bisa memberkati setiap kita. Amin, haleluya, puji Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lakukan dengan setia untuk kita memberi, baik itu persembahan mingguan maupun juga persembahan persepuluhan setiap bulannya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba pada di akhir ibadah kita hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Welly Panden Solang, PhD, yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Saya sungguh percaya kita semua dan Bapak Ibu, saudaraku, jemaat dikasih Tuhan yang di rumah juga sangat diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Puji Tuhan. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan, kami tahu Tuhan Kau ada dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Kau mengurapi setiap kami Tuhan sepanjang ibadah kami, dari puji-pujian penyembahan kepadamu Tuhan, yang kami naikkan dengan segenap hati kami Tuhan. Dan juga firman-Mu yang sungguh memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah ini menjadikan kami sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang semakin bertumbuh kerohanian kami lebih dewasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sungguh melibatkan Engkau dalam pernikahan kami Tuhan, dalam rumah tangga kami, keluarga kami Tuhan. Biar apa yang kami bangun Tuhan menjadi sesuatu yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami juga melibatkan Kau Tuhan dalam mendidik anak-anak kami Tuhan, untuk mereka boleh sungguh-sungguh Bapa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka juga bisa berprestasi dalam bidang pendidikannya Tuhan, kehidupannya, sekolahnya Tuhan, kuliahnya Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar semuanya Tuhan, apa yang kami kerjakan ini Bapa boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan Tuhan untuk pekerjaan kami, bisnis kami Tuhan, usaha kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati, memberikan kami berkat yang terus nyata dan berlimpah-limpah Tuhan. Karena sesungguhnya firman-Mu berkata bahwa kami orang-orang benar, kami orang-orang yang di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan berkekurangan, tapi justru kami akan diberkati dengan berlimpah-limpah, supaya kami bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan pelayanan kami juga dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati pelayanan kami dengan lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya biarlah pelayanan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Karena sesungguhnya pelayanan kami adalah kehormatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Oleh karena itu kami mengerjakan dengan sungguh-sungguh pelayanan kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan juga untuk kota yang kami diami Tuhan. Kami serahkan tangan-Mu, biar Tuhan yang memberkati setiap tempat tinggal kami Tuhan.
kami bisa bekerja, kami bisa hidup, dan kami bisa melakukan banyak hal di daerah kami Tuhan, di kota kami dengan aman, tentram dan nyaman Tuhan. Dengan pemerintahan kota yang bersih, yang sungguh-sungguh membangun kota dengan lebih baik lagi Tuhan. Kami sungguh percaya juga untuk kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati bangsa Indonesia Tuhan, dari Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan juga para kabinet dan aparatur pemerintah, baik yang di pusat sampai ke di daerah, bahkan sampai di desa-desa terpencil sekalipun Tuhan. Biar mereka semua Tuhan boleh mengalami Tuhan, dan mereka boleh memajukan Indonesia menjadi lebih baik lagi dan lebih maju lagi Tuhan. Dan Indonesia, pemerintahan Indonesia bisa mengatasi masa-masa pandemi ini Tuhan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan kami melihat Indonesia akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan Indonesia akan juga jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami serahkan juga Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia dan orang-orang percaya di Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Khususnya untuk gereja Oikos Bogor Tuhan. Biar Tuhan memberikan terus para pemimpin dan pelayan-pelayan-Mu Tuhan, bahkan jemaat-Mu Tuhan di gereja Oikos Bogor, untuk mereka semua boleh semakin hari Tuhan semakin sungguh-sungguh melakukan kehidupan yang nyata Tuhan, menjadi kesaksian banyak orang dengan memenangkan jiwa Tuhan dan memberikan lebih banyak orang lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah untuk gereja-gereja-Mu Tuhan di Indonesia juga Tuhan. Biar mereka semuanya Tuhan boleh menyatakan kemuliaan-Mu dan menyatakan dan menjadi saksi sebagai amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus yang dikerjakan oleh gereja-Mu Tuhan di seluruh Indonesia Bapa. Dan kami akan melihat Indonesia akan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Tuhan tercurah bagi Indonesia Bapa. Ada hujan keselamatan dan hujan pertobatan Tuhan yang Kau nyatakan Tuhan bagi rakyat Indonesia, supaya banyak yang diselamatkan Tuhan. Kau tambah-tambahkan orang percaya yang baru Tuhan setiap harinya Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, sungguh Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami siapkan hati kami untuk kami menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semuanya. Terimalah juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Dan juga terimalah berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam hidup kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan menghibur, menolong kita, serta mengingatkan kita terus untuk tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan biarlah setiap kita mau mengerjakannya dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah terima berkat ini padamu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ikuti terus ibadah bersama dengan Gereja Oikos Bogor, ibadah secara online setiap minggunya. Dan biarlah Bapak Ibu bisa terus beribadah tiap minggu bersama kami, dengan mendapatkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk semakin hari kita semakin bertumbuh, rohani kita menjadi lebih dewasa lagi, dan hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.